A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada satu video yang sangat menarik untuk kita bahas, yaitu mengenai ritual-ritual atau acara-acara yang diadakan oleh agama-agama di luar Islam. Apa namanya ya? Perayaan-perayaan yang ada di luar agama Islam, tetapi disokong oleh orang-orang Islam. Kalian pasti tahu, kalian pasti bisa menebak siapa yang ingin saya bahas di sini. Pasti tentang Banser. Ya, memang berapa hari ini tuh banyak orang yang nge-share kepada saya video-video keanehan dan kejelenehan Banser, teman-teman. Dimana ketika mereka ini paling getol mengaku diri sebagai orang yang paling NKRI, paling penjaga ulama, sok paling bener akidahnya, paling bener ketakwaannya, zuhudnya, waroknya, dan nyanyanya yang lain itu. Mereka ini ternyata bukan cuma ada di film, teman-teman. Kan ada tuh yang difilmkan oleh mereka, oleh golongan mereka, di mana membuat film dua santri masuk ke gereja memberikan tumpeng. Nah, itu kan film tuh. Sekarang di dunia nyata, ya. Dan kita tahu sendiri bahwa Banser ini mengaku diri paling Nahdlatul Ulama. Sedangkan pada zaman dahulu Banser tidak seperti ini. Banser-banser yang terdahulu tidak seperti yang sekarang, teman-teman. Seperti itu. Jadi tidak semua Banser buruk. Garis bawahi, tidak semua Banser buruk. Banser yang manakah itu? Banser yang dulu. Seperti yang dikatakan oleh Kiai Idrus Ramli, bahwa banser-banser yang sekarang ini kenapa aneh-aneh? Karena dipimpin oleh orang yang tidak soleh. Begitu. Langsung saja ke video. Ini saya heran sekali. Tolong ini diviralkan juga buat paroki-paroki lain. Yang 9 tahun dikasih 9 tumpeng. Katedral tuh sudah 90 tahun, nanti dikasih 9 tumpeng. Oke, terlihat ya di sini ada orang yang berkopiah. Ada yang menggunakan juga pakaian Banser. Di sini saya juga pakai baju nih. Tapi gambarnya Mickey Mouse ya, daripada pakai baju Banser gitu. Saya daripada pakai baju Banser, mending pakai baju Mickey Mouse. Perayaan HUT ke-9 Gereja Katolik Paroki Santa Teresia Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 2019. Jadi 5 tahun yang lalu ya. Lanjut dulu. Colongan loh. Kita yang punya seperti begini-begini juga ada aturannya, ada bagaimana. Harusnya kita yang duluan, malah mereka duluan datang ke kita. Kita kecolongan, kita nggak buat apa-apa. Maka bukan terima kasih, besok-besok silahkan lagi juga. Tapi cukup aneh ya, teman-teman. Banser-banser ini kan yang mengaku paling toleransi, mereka ini datang ke gereja-gereja, jaga-jaga gereja. Aduh, gak habis pikir saya ya. Udah, jangan komentar dulu deh. Dengar dulu ini apa ini katanya. Ini diviralkan di tempat lain nggak ada. Baru pertama kali di sini dan juga dalam Inaristi ada 9 tumpeng. 9 tumpeng. Yang berkeyakinan. Oh, ulang tahun ke-9 dikasih 9 tumpeng, teman-teman. Jadi mereka ikut merayakan, ikut gembira dengan apa namanya itu? Dengan hari ulang tahun gereja ini. Ya, mereka turut senang dengan adanya gereja itu, teman-teman. Jadi apa? Biar menciptakan harmonisme. Jadi mereka turut senang, bergembira dengan ritual keagamaan orang non-muslim. Lanjut. Tapi kita menjadi satu dan berkeluarga, ini viralkan ke semuanya supaya yang lain juga belajar untuk berdialog seperti di Majenang ini. Oh, potong tumpeng. Widih. Ya, potong dulu tumpengnya. Ada kue ulang tahun nggak? Ya Allah. Allah ya. Ya, saya daripada pakai pakaian Banser terus masuk ke gereja-gereja seperti itu, jaga-jaga gereja, mijit-mijitin orang Buddha, lebih baik saya pakai baju Mickey Mouse ya. Lebih baik pakai baju Mickey Mouse daripada pakai baju Banser, baju-baju seperti ini tapi buat jaga-jaga gereja, buat jaga, aduh. Ulama-ulama, aduh, dibubar-bubarkan. Jogetan sana sini. Allahu Akbar. Allah. Ya, kok jadi sedih ya? Awalnya saya lucu, teman-teman. Nonton video ini saya lucu. Tapi semakin dipikir-pikir kok sedih gitu. Allah.
Jadi sedih melihat umat Islam yang seperti ini, teman-teman. Allah. Allah, ya Allah, apakah mereka tidak tahu, ya Allah? Ada logo NU-nya ya. Di kopiah mereka ada logo NU, Nahdlatul Ulama. Ya, ikut nyanyi. Ya Allah. Jadi turut sedih saya ya. Melihat umat seperti ini sekarang tuh ikut sedih. Ada 9 tumpeng katanya ya. Oh, ada sambutan. Apa kan? Menyampaikan sesuatu buat sahabat-sahabat semua dari dunia sehingga Banser oleh Dilarang pertama mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-9 gereja paroki ini. Semoga di umur yang 9 tahun ini. Gak jelas ya teman-teman. Allah, coba kita baca komentar. Kalau boleh tahu Banser dari delegasi mana? Tolong Banser gantian dong, undang orang-orang gereja ke masjid. Masa cuman orang Islam yang ke gereja? Kan toleransi. Allah, toleransi yang kebablasan. Ya, kan mereka ini paling paham tauhid ya, paling lurus akidahnya, paling tegak akidahnya, paling bener akhlaknya, paling cocok keistiqomahannya, dan paling NU. Orang yang paling mengikuti sunnah. Pokoknya semua sunnah mereka kerjakan. Saking ahlul sunnahnya, mereka masuk ke gereja-gereja. Gereja-gereja bukan cuma dijaga sama mereka ya, ikut pesta. Mereka ikut pesta di dalam gerejanya. Allah. Apakah tidak tahu perihal akidah? Kalau mereka di dalam gereja itu mempercayai kalau Allah itu punya anak. Apakah tidak tahu ya? Toleransi itu bukan berarti kita menyokong mereka. Toleransi itu adalah kita tidak mengganggu acara mereka dan juga tidak menyokong kegiatan mereka. Mereka mau ngapain saja selama tidak mengganggu Islam, kita jangan mengganggu mereka. Mau mereka mengadakan tabligh akbar ya, orang-orang non-muslim ini ya, orang-orang Kristen, mereka mau tabligh akbar, mau mengadakan kajian gitu ya. Selama tidak mengganggu Islam, kita jangan ganggu mereka. Tidak perlu ikut-ikutan kepada ritual mereka, gak perlu. Mereka mau kajian setiap minggu, kita gak perlu ikut teman-teman. Gak perlu jaga-jagain mereka. Mereka juga sudah punya sistem keamanannya sendiri. Lagian juga di negara ini ada pemerintahan, ada aparat, ada TNI, ada Polri. Biarkan orang-orang yang berwajib saja yang menjaga. Orang muslim-muslim pada umumnya cukup diam. Ini perihal akidah sebenarnya. Ini perihal yang sangat riskan teman-teman. Sedangkan memberikan kesan kepada orang-orang kafir kalau kita itu merasa membenarkan mereka, menganggap mereka benar. Ini bisa masuk kepada kategori pembatalan Islam. Kita bertingkah seolah-olah kita membenarkan mereka. Ini juga tidak dibenarkan. Apalagi sampai masuk-masuk ke gereja, ikut-ikut pesta dengan mereka, memberikan sumbangsih dan lain sebagainya. Ini sangat beresiko teman-teman. Bagaimana pemuka agama yang katanya akidahnya tegak lurus tapi membiarkan perkara seperti ini yang dilakukan Banser ini? Tidak ada dalil sebenarnya. Tidak ada dalil untuk pembenaran kepada tindakan Banser ini. Kalau masalah toleransi, kita gak perlu ikut-ikutan. Ya, gak perlu. Karena apa? Itu bisa mengganggu akidah kalian. Nanti bermasalah. Allah. Saya tidak punya banyak komentar. Silahkan kalian berspekulasi saja di bawah. Tuangkan isi pikiran kalian. Apakah ini yang sebenarnya toleransi? Terus semakin kita melihat kejadian-kejadian seperti ini, kita semakin sadar teman-teman. Kalau mana nih yang benar-benar pemahaman Islamnya? Mana nih yang ngakal-ngakali Islamnya? Kita pasti tahu. Kalian tinggal memilih. Tinggal memilih.